apa situasi sekarang kan hanya sebatas ini Ustaz. Dia kan fokusnya bermusim gitu saat dengan waktu yang ada. Jadi kemarin juga sempat ngobrol-ngobrol sama Ustadz Nur. Kata Ustadz Nur itu lebih lari kepada fikih, udah ada hukumnya katanya di Tarji, di NU, di MUI katanya gitu Ustaz. Apa judulnya? Yang kemarin soal jaga jarak gitu Ustaz. Gimana judulnya gimana? Judulnya bentar Ustaz. Bentar Ustaz, saya lihat dulu. Ustadz Afwan, Ya. kemarin kan saya ngajuin seminar proposal sama Ustadz, kemudian ada yang dikoreksi. Untuk seminar proposal itu sudah saya koreksi, apa perlu saya kumpulkan lagi, serahkan lagi kepada Ustadz? Nggak perlu. Jadi yang penting nanti ini dulu kan ada sidang proposalnya ya, bukan sidang proposal, mata kuliah seminar proposal itu sudah belum? Sudah Ustadz, tapi judul itu sedikit berbeda. Oh gitu. Saya lupa ya, tergantung itu kira-kira sudah bagus atau belum. Proposalnya, desain penelitiannya itu sudah bagus belum. Seandainya memang sudah dan sudah manageable, dalam arti manageable itu nanti memungkinkan untuk bisa diselesaikan secara sesuai dengan waktu yang ada, itu langsung diajukan ke Ustadz Jannah saja, ke Prodi gitu. Ditanyakan langsung ke Ustadz Jannah. Seandainya nanti diajukan untuk diujikan, Mbak, maksudnya. Diujikan di uji proposal itu loh. Oh iya, Ustaz. Coba nanti ke Prodi, saat ini saya mau ikut ujian proposal. Nanti seandainya syaratnya harus ada tanda tangan saya, ya nanti saya tanda tangani. Tapi seingat saya itu ACC itu untuk proposal atau enggak ya? Coba nanti ditanyakan saja ke Prodi. Syaratnya untuk ikut ujian proposal apa Ustadz gitu? Ya. Ustadz, berarti kalau gitu tinggal ke Prodi ya saat langsung ujian. Ditanyakan aja ke Pak Niki aja yang mungkin sekretarisnya. Kalau Ustadz Jannah kan nanti terkait dengan masalah teknis kan mungkin dia nggak banyak menjawab malahan. Coba ke Ustadz Niki ditanyakan, Ustadz saya mau ikut ujian proposal, syaratnya apa saja gitu. Seandainya nanti gitu aja sebentar. Kalau yang ACC itu itu ada ACC di covernya sama saya. Kemarin Mbak Nafisa sudah saya kasih ACC di cover belum? Belum Ustadz, kemarin ada yang harus diperbaiki lagi. Oh ya, kalau mau diujikan ya kasih ke saya, nanti saya kasih ke ACC di covernya. Gitu aja. Siap Ustadz. Itu ya Masya Allah. Semester 7. Iya Ustadz, saya angkatan sama Mas Hafiz Ustadz. Jadi Ustadz? NIM-nya nggak beda jauh sama Mbak Nafis. Berarti kalau Mbak Nafis sudah ujian, saya harus ujian Ustadz. Oh gitu, iya betul lah gitu. Jangan sampai ketinggalan kan. Iya Ustadz. Nah ini satu judul yang kemarin Ustadz, itu hadis kerapatan saf dalam sholat berjamaah, studi maknil hadis, perspektif Muhammadiyah. Nah itu studi kasusnya di Masjid Muhajirin Ustadz gitu. Nah terus kemarin kan sempat ngobrol-ngobrol sama Ustadz Nur. Kemarin mumpung ada kegiatan langsung saya sampaikan, Ustadz gimana kira-kira judul dan saya ini? Kata beliau, wah Mas itu udah ada hukumnya katanya Mas, itu lebih lari kepada fikih gitu katanya Ustadz. Nah coba dicari judul yang lain. Terus beliau tawarin judul Ustadz. Gitu, judulnya yang itu kan sekarang lagi marak-maraknya Ustadz, yang kemarin sempat berapa waktu kemarin yang sempat viral itu Ustadz, tentang self free, yang bebas anak, orang mau menikah tapi bebas anak. Nah itu udah ada banyak teliti tapi masih perspektif Al-Quran Ustadz, belum ada perspektif hadisnya. Nah beliau coba saranin yang perspektif hadisnya kira-kira gimana. Itu kan belum ada Ustadz pembahasannya, baru secara
ilmiah, secara biologi, terus secara Al-Quran yang ada gitu Ustaz. Kira-kira gimana Ustaz? Menikah bebas anak gitu. Iya Ustaz, jadi ada seseorang atau seorang pasangan lah saat menikah tidak mau memiliki anak gitu karena status yang pertama mungkin belum siap secara ekonomi, terus yang kedua secara keturunan, dan yang ketiga karena paksaan orang tua mereka menikah gitu Ustaz, sehingga mereka berdua menikah tapi nggak mau punya anak gitu Ustaz, nggak punya keturunan. Ya nggak apa-apa, itu malah bagus itu kalau itu suatu hal yang baru tren. Itu antum kaji dengan kajian tematik, itu berarti hadis tematik atau syarh maudhu'i. Nanti bisa ngobrol sama si Faisal. Nah, karena gini, hadis tematik itu kan juga walaupun banyak dikaji, tapi orang yang mengkaji metodenya itu kan masih sangat terbatas. Nah, itu tolong nanti antum itu bisa dikaji temanya apa, namanya menikah bebas anak dalam perspektif hadis Nabi, sebuah kajian syarh maudhu'i atau hadis tematik gitu ya. Kata syarh al-maudhu'i itu ada dalam bukunya Haifa. Haifa itu sebenarnya cuma tesis ya, tesis A2 di IIUM itu, International Islamic University of Malaysia. Nah, itu ada bukunya tentang Asyarh al-Maudhu'i. Dia menyebutnya Asyarh al-Maudhu'i karena kalau tafsir kan tafsir maudhu'i, kalau hadis ya Asyarh al-Maudhu'i. Gitu, kalau di kita hadis tematik. Nah, itu bisa Mas Anja. Kalau antum memang mau mengkaji itu ya bagus. Alhamdulillah seperti ini. Kaji cepat selesai, karena kalau tidak cepat selesai nanti trennya hilang. Halo Mas Anja? Ya Ustaz, ya. Nah, dikaji gini caranya berarti. Antum sambil menulis proposal, sambil mengkompilasi hadis-hadis terkait dengan masalah anak itu. Jadi memiliki, nanti antum Keturunan. mengumpulkan atau mengkaji secara teoritis tentang konsep menikah bebas anak itu. Itu nanti harus ada kerangka teorinya. Jadi umpamanya nanti di bab 2 itu pandangan menikah bebas anak. Nah, pertama ini itu sejarahnya bagaimana, kemunculannya, kemudian aplikasinya bagaimana, kemudian hal-hal yang terkait dengan konsep itu tuh apa saja yang ada dalam hadis. Itu umpamanya masalah manfaat banyaknya anak, kemudian itu kan ada dalam hadis ya, bahwa Rasulullah SAW itu suka umatnya itu kan banyak, seperti itu. Lalu model pemilihan calon istri yang wadud dan walud, nah itu kan nanti kan itu adalah hadis. Walud itu kan berasal dari kata walad kan, berarti kan ada hubungannya dengan anak. Jadi itu maknanya gemati dan lain sebagainya, artinya anak gitu loh. Gitu Mas. Nah, itu nanti antum cari aspek-aspeknya. Makanya di bawah tema besar itu ada tema-tema kecil kan. Nah, tema-tema kecil itu antum cari yang itu ada dalam hadis. Kemudian nanti, untuk mencari tema-tema kecil itu antum harus bisa mengkaji teori atau mengkaji konsep tentang menikah bebas anak itu. Dan nanti antum tahu di dalamnya itu ada tema kecil apa saja sih yang ada hadisnya gitu ya. Siap Ustaz. Berarti yang pertama di bab pertama itu perihal apa Ustaz? Hadis-hadis dulu. Itu desain penelitian. Udah jelas. Enggak, maksudnya pembahasan pertama. Ya. Udah jelas judulnya itu, objek yang dikaji tadi ya, objek yang dikaji itu adalah menikah bebas anak. Metodenya adalah hadis tematik atau syarh maudhu'i. Sekarang antum punya waktu katakanlah 3 harian lah, cari teori tentang hadis tematik atau syarh maudhu'i. Pakai teorinya orang tertentu saja biar jelas nanti langkah-langkahnya. Atau disamakan saja dengan yang si Faisal itu. Antum nanti hubungi Faisal, lihat di bukunya Al-Miski itu. Nah, di situ ada langkah-langkah hadis tematik atau syarh maudhu'i. Karena kalau mau memakai bukunya Haifa, itu kan belinya di luar negeri dan itu berbayar. Nah, itu kan nanti kalau antum mau ya nggak apa-apa beli itu bukunya Haifa itu. Syarh al-Maudhu'i apa gitu. Kalau mamanya mau pakai yang buku Indonesia, ya yang punya Al-Miski tadi.
hadis tematik miski. Apa Ustaz? Pengantar metodologi. Nih. Nah, ini bukunya saya share. Saya udah share belum sih? Belum Ustaz. Ini nanti habis ini saya juga beli aja. Karena saya ini nggak mengkaji hadis tematik, cuma karena saya itu di tafsir tematik, mau tidak mau nanti ini saya juga harus tahu gitu. Nah, ini ada yang murah, ada yang mahal, nanti antum cari. Udah kelihatan kan? Kelihatan Ustaz. Nah, yang mahal yang 97 ini mahal ya. Mantan miski. Kalau yang murah ya yang 47 gitu kan. Ini 50. Ini murah hal ini. Itu ya, silahkan nanti apa antum cari aja. Ini pengantar penelitian hadis tematik. Ini belum ada. Ya. Belum banyak maksud saya. Kalau yang tafsir tematik sudah pada bermunculan di Indonesia. Lagi pula kalau yang tafsir tematik itu apa namanya, buku berbahasa Arabnya mudah untuk didapatkan. Yang ada beberapa tapi berbahasa Arab. Kalau antum mau menggunakan referensi itu malah bagus. Tapi kalau nggak mau, nggak bisa atau nggak mau ya pakai punya miski tadi. Ini punya miski ini termasuk sumber sekunder, tapi nggak masalah sumber sekunder dalam hal apa namanya menemukan metode tematiknya, karena miski sendiri juga menukil dari orang lain gitu. Tapi nggak apa-apa. Gitu ya Mas Anja ya. Nah, proposal itu atau bab 1 itu segera selesaikan. Kalau nggak seminggu ini aja. Udah jelas. Intinya metodenya hadis maudhu'i atau hadis tematik atau syarh maudhu'i. Kajiannya tadi udah jelas itu. Tinggal dikerjakan. Nah, ini langsung dibeli hari ini bukunya. Ya modal sedikit lah, 50.000, 47.000 atau ya lo yang 97 ya silahkan ya. Nanti hubungan sama Faisal. Kenal nggak Faisal? Faisal siapa Ustaz? Faisal, sebentar ya. Faisal siapa namanya? Oh ini aja, nih. Faisal ilmu hadis. Saya nulisnya Faisal ilmu hadis nih jadi. Faisal siapa ya? Oh, tadi itunya pasti ada nih. Bentar. Al Faisal. Waduh, kayak ayat Al-Qur'an aja pakai al ya. Al Faisal gitu ya. Nggak tahu ini Al Faisal, Mas. Siap Ustaz, siap. Itu buku apa Ustaz sama beliaunya? Ini dia menggunakan ini pengantar metode hadis tematik karangan miski. Oh, enggak Ustaz. Habis ini saya juga beli. Gitu. Siap Ustaz. Nanti saya mencoba untuk beli juga Ustaz. Saya belum pernah mengkaji tentang hadis tematik karena saya di tafsir tematik, jadi saya kan juga harus tahu tentang hadisnya kan. Gitu. Walaupun saya yakin itu nanti juga sebetulnya kembali ke tafsir tematik karena saya nggak tahu munculnya hadis tematik itu karena ada apa namanya tema-tema yang memang dalam Al-Qur'an itu tidak ada dalam hadis. Tuh, jadi akhirnya muncullah hadis tematik itu pertama, atau munculnya secara pragmatis saja karena sekarang jurusan ilmu Al-Qur'an dan tafsir dipisah dengan jurusan ilmu hadis, ya akhirnya mau nggak mau harus ada hadis tematik. Gitu. Oke, saya kira itu ya Mas Anja ya. Yang lainnya Mas Slamet, Mbak Prabawati, Mahfud Said, ada pertanyaan? Ingat tadi yang sudah siap proposalnya mau diajukan ke Prodi silakan dikasihkan ke saya kasih tanda tangan di covernya. Kalau kira-kira sudah jelas desainnya ya. Mbak Praba tuh Ustaz, udah mau jadi Ustaz katanya. Ya bagus lah, nanti tinggal nganu ya. Nah, saya mau ini dulu apa namanya terakhir ya nggak usah terlalu lama ya.
Ini tolong nanti saya dibantu, ini teman-teman antum yang bimbingan sama saya, apa pada kemana gitu yang nggak kelihatan ini. Ini Febri Anwari ada yang kenal nggak ini orangnya kemana ini? Oh ini angkatannya Mbak Indah. Ya Ustadz, yang udah nikah tuh Ustadz. Abdul Ghani itu masih lulus belum? Abdul Ghani nggak tahu Ustadz. Cuma beliau saya kenal, cuma nggak tahu udah lulus apa belum Ustadz. Ada Welda, ada Alvin, ini angkatan 2016 ini. Mbak Kardina ini udah lama nggak pernah kontak saya juga ini. Yang 2017 Imratul Latifah Hasanah. Kemudian Rudiono sama Anugrah Nur Ihsani. Bentar, riwayat nilai. Udah lulus belum sebetulnya dia? T itu apa? Ini udah ambil skripsi oh ini. Berarti baru berjalan ini. Bukan sama saya. Rudiono. Skripsi B+. Oh ini udah. Berarti datanya ini belum diinganu ya. Antum angkatan 2018 ya? Enggak Ustadz. Ya ini teman-teman antum ini ada Indra Kurniawan, Muhammad Ilham Hafizin, Saprul. Nih Saprul nggak ada, jangan datang lagi nih. Rizky Maulana Ihsan, Samsir, Mbak Nafisa. Alhamdulillah saya lihat Mbak Nafisa ini rajin sekali ya. Saya sering ketemu nih. Ya Ustadz, beliau tuh mau lulus pertama insya Allah Ustadz di angkatan kita. Iya, alhamdulillah lah, bagus itu Mbak. Muhammad Anja, Jihad. Jihad ini rumahnya dekat rumah saya, tuh nggak hadir ini. Gimana ini Jihad ini? Mahfud saya tadi ada, Lutfi, Aris Kurniawan yang dari Tazaka itu, Normo Izatil, Muhammad Diva. Ini banyak sekali ini yang 2018 ini. Antum ada atau grup angkatan? Ada Ustadz. Nah, nanti saya minta Mas Anja, Mbak Nafisa, ini semuanya 2018 ini yang hadir ini. Iya. Nah, nanti saya minta tolong teman-teman ini saya buatkan list nanti bisa di grup ya supaya mereka masuk di grup bimbingan akademik saya ya. Yes, Ustadz. Yang 2019 saya nggak pernah ketemu ini. Oh, angkatannya Aprilia. Sebentar. Oh, Yusuf Ramadan, Rifatun Nisa. Oke. Ya sudah, nanti ini biar saya list lagi. Nggak bisa di-download ya ini ya. Nanti akan saya list dan saya di grup masing-masing angkatan. Oke, saya kira itu saja. Ada pertanyaan lagi? Tadi ya Mbak Nafisa, Mas Anja, langsung saja dibuat. Mas Anja udah jelas tadi pakai metode hadis tematik atau syarh maudhu'i, tinggal cari bukunya tadi, tinggal dikerjakan, nanti sudah jelas itu udah kelihatan itu nanti alurnya. Bab 2 apa, bab 3 apa, bab 4 apa gitu udah kelihatan. Gitu ya. Oke, Ustaz. Syukran, Ustaz. Oke, kalau tidak ada kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.